Surya? Okay, in the previous learning, we learned about redox reaction. Now, I wanna ask you about redox reaction. What is the redox reaction? Apa itu reaksi redox? Siapa yang tahu? Ya, coba lihat buku lagi. What is the redox reaction? Pengertiannya apa? Ya, redox itu. Oke, Surya. Coba misalkan caranya. Reaksi redoks adalah gabungan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Yes, reaksi redox adalah gabungan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oke. Now we can learn about benefit of applying redox reaction in daily life. Kita akan mempelajari manfaat dari reaksi redox di kehidupan kita sehari-hari. Adapun learning objective 1. Learning student can understand redox reaction to identify which one include reduksi and oxidation. And 2. Student can understand the benefit of applying redox reaction in life. Jadi tujuan pertama itu kita akan mempelajari yang mana sih reaksi yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi. Dan yang kedua kita akan mempelajari apa saja hal-hal yang ada di kehidupan kita terkait dengan reaksi redox. Okay, please look at the three picture. Research problem. Nah, what do you think about the picture? One, two, and three. What coba? Katanya? Zaskia? What happening? Gambar pertama itu proses pemparatan. Untuk yang kedua itu sorry, I don't know. Next untuk yang ketiga itu produksi kayaknya ya. Siapa yang tahu gambar yang kedua? Ayo ungkapkan aja ya. Pengisian bahan bakar agar mobil bisa berjalan. Yes. Okay, that's right. Okay, one, we can learn about iron rust atau perkaratan besi. The recent progress on iron metal is caused by the metal sulfate having this carbon sensitive. This iron resting progress is caused by the presence of oxygen, whether in water vapor, or other electron. Di mana ada perkaratan besi. Nah, perkaratan besi itu terjadi karena presence of oxygen, adanya oksigen. Yang kedua, water in water, uap air, and water vapor or other electrolyte, atau kehadiran suatu cairan yang bersifat elektrolit atau bisa menghasilkan listrik. Nah,
two pictures. Apa perbedaan dari dua gambar tersebut? Perbedaannya? Ini masih apa buahnya? Segala. Masih segala. Ya, beda. Berkerut. Ya, tahu berkerut. Sama dengan kita kalau lama-lama di dalam air itu, tangan kita akan berkerut. Kasar jadinya kan? Ya. Nah, buah yang segar ini karena dia masih terlindungi oleh kulit apelnya. Sedangkan ini sudah berkerut karena dia terkontaminasi with oksigen. Kan kalau kita biarkan di atas meja terus-menerus di ruangan terbuka, akan ada oksigen yang keluar masuk. Nah, hal itu yang membuat apel ini menjadi berkerut karena dia mengalami atau menangkap oksigen yang dinamakan oksigen. Kalau dia menangkap oksigen, oksidasi. Kalau dia menangkap oksigen, reduksi. This is reaction. Nah, di sini sudah ditentukan di log numbernya. Ini min 3 plus 6. Min 3 plus unsur bebas 0. Berarti dia mengalami oksidasi. Dan CR2 yaitu plus 6 akan mengalami reduksi. Okay, any question? This is for materi kita hari ini. Sudah paham? Sudah paham? And sesuai dengan perjanjian kita kemarin, we can make a batik atau bisa disebut dengan eco-print. Nah, eco-print ini akan kita buat batik di mana bahan-bahan batiknya terbuat dari daun. Ini daun. Jadi kami tadi sudah mencari atau search many tanaman sampai yang disebutkan tadi. Sampai yang ini. Sama tumbuhan-tumbuhan ini. Kita Pakis. Okay. Now you can see the picture. Di sini ada tumbuhan yang telah dibuang. Nah, cara mengolahnya oleh orang-orang tertentu yaitu dengan cara dibakar. Ada beberapa question, pertanyaan. Yang pertama, apa dampak dari membakar sampah daun kering terhadap lingkungan? Apa kira-kira dampaknya? Polusi udara, pengurangan oksigen. Ya, kalau kita membakar tanaman, dia akan membuat polusi di udara sehingga akan berdampak kepada tubuh kita seperti batuk-batuk, sesak napas, dan lain-lain. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara mengelola sampah daun agar lebih bermanfaat tanpa mencemari lingkungan? Dibuat kompos, betul. Didaur ulang, betul. Nah, kalau tumbuhan yang terbuang itu sangat banyak, apakah masih bisa dibuat kompos aja? Itu tumpuk-tumpuk, kan? Nah, salah satu solusi dari masalah tersebut yaitu membuat produk. Jadi, apa produk apa saja yang bisa dibuat dari sampah tanaman? Salah satunya pembuatan eco-print. Itu yang kita lakukan hari ini. Adapun alasan bahannya yaitu ada baskom, bangkok, alat, tali,
fuel and the chemical reaction inside batteries. These examples show the redox process play a major role in both natural and technology systems. Okay, before we end the lesson, remember that redox reactions are not only studied in the class, they are happening all around us. By understanding them, we can explain many real-world phenomena and use think knowledge to solve everyday problems. Read the word. Keep observing the chemical chain around you and think about how redox reaction makes life and technology possible. So we can conclude the redox reaction in life are different, including iron rusting, color change, the hour of oil, and many more. We have come to the end of our lesson today. Okay, for the next, you will learn about electrochemical cells. Okay, students, we are close our learning for today. What